Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan lelah, ya, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan tetangga, lalu gundah gulana hatinya hingga duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi kalau tertusuk duri pun bagi orang beriman itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena ada dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar. Tapi ingat cara menyikapinya benar. Ketusuk duri keluar kebun binatang, ya nggak dapat ampunan, malah dapat dosa. Ya, injak api rokok kawan, keluar guna. Sumpah serapah nggak jadi. Ngaji rahimahumullah itu yang ketiga. Wasilah untuk mendapatkan penghapusan dosa. Yang keempat, bagi orang-orang beriman, sesungguhnya ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, di antaranya berupa penyakit yang ada padanya, ada pada badannya, maka itu adalah untuk mendudukan posisinya yang tinggi di surga. Di level surga itu kan mi'atin darajah, 100 tingkatan. Satu tingkatannya itu bertingkat-tingkat lagi. Sebagian mengatakan satu tingkatannya itu sebanyak jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran, 6.326 ayat. Tapi bukan hadis berkata ulama. Mi'atin darajah. Jangan bayangkan tinggi, keistimewaan, kemuliaan. Satu tingkatan itu di dalamnya posisinya tingkat-tingkat lagi. Dan memang Allah telah hapuskan kedengkian diri hatinya adalah kalau kita sudah di surga, itulah idealnya kehidupan. Dunia ini nggak ideal. Kita walaupun alim, taat segala macam, ngelihat tetangga bikin rumah di atas kita 2 tingkat, ada itulah diri. Nah, lewatin rumah saya, ngomong aja. Ada dongkolnya. Tapi nanti kalau di surga, walaupun kawan kita satu pengajian, beda level, nggak ada lagi rasa diri hati, nggak ada lagi. Karena di surga itu hati manusia, kata Rasulullah, seperti hati Nabi Ayub, lembut, tenang, ridho, sabar. Nah, kalau kita diuji oleh Allah berupa penyakit pada badan kita, atau pada anak kita, atau pada istri, atau pada harta kita, dan kita benar cara menyikapinya, itu bagian dari cara Allah untuk mendudukan posisi kita yang istimewa di surga. Innal abda iza sabaqat lahu minallah manzilah lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba ketika didahului kedudukan si Allah di mana amalannya tidak sampai kepadanya, maka Allah akan mengujinya pada badannya, pada hartanya, atau pada anaknya. Jadi diuji oleh Allah dalam penyakit untuk menentukan posisinya di surga. Amalnya tidak sanggup untuk sampai ke tingkatan itu. Amalnya hanya sampai di level 27. Amalmu kalau hanya sampai level 27, tapi tertulis di Lauhul Mahfuz kamu pada level 79. Gimana supaya sampai ke sana? Allah beri ujian di dunia dengan penyakit pada badannya, atau dengan hartanya hilang, ditipu dan sebagainya, dia sabar, atau pada anaknya, baik anaknya kena penyakit, atau anaknya nakal, atau anak dan sebagainya, dia bersabar, yakin bahwa itu bagian dari ujian Allah, maka level yang dia akan tepati dia peroleh. Amal-amal kita ternyata tidak mampu mendudukan kita di posisi itu, Allah beri tambah ujian supaya sampai ke situ. Jadi kalau kita memahami ini jamaah dan akan beriman dan katakan kepada Allah, kita enjoy. Tapi jangan sombong. Kok kamu sakit? Level saya 700, tapi nggak sampai amal saya. Sholat saya cuma 5 waktu. Tahajud jarang-jarang. Jadi cara
Yakin betul kamu? Allah sudah ngaji, jangan. Ini hanya husnuzon di hati dan jiwa kita masing-masing. Nggak boleh kita pamer ke orang lain. Jamaah rahimahullah, itu yang keempat. Saya bacakan hadis itu. Innar rajula la yakunu lahu indallahi manzilah fama yablugha bi'amal fama yazalullah yabtalihi bima yakrahu hatta yubalighu iyyah. Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya sehingga dia bisa mencapai kedudukan tersebut. Banyak dalilnya. Dengan amal jangan mampu sampai ke tempat yang telah Allah tentukan, tapi diuji oleh Allah sehingga dia sampai ke tempat yang Allah telah tentukan baginya. Kemudian dalam hadis lain, ma yusibul mu'min min sauka fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah aw khatta anhu biha khati'ah. Tidak ada satu pun musibah, cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapuskan kesalahannya. Sambungan yang nomor 3 tadi. Jadi cara Allah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimahullah, ketika kita pahami ini, sakit sampai kepada kita, ketidaknyamanan sampai kepada kita, kita tenang. Ini cara Allah